Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Gimana nih, di rumah aja, kegiatan di rumah aja, udah mulai bosen, udah mulai gabut, udah mulai gak tahu mau ngapain lagi, atau bahkan udah mulai ada yang ngerasa kesepian. Ya gimana, yang namanya physical distancing ini, kita lagi susah banget untuk keluar rumah ya kan, kita jadi harus diem aja di rumah. So, kalau kalian yang merasakan hal-hal yang tadi udah gue sebutin, kalian berada di video yang tepat. Karena pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, gue bakal bahas tentang kesepian dalam masa physical distancing ini. Mulai dari apa sih itu kesepian, dampaknya gimana, penyebabnya apa, dan gue bakal ngasih tips caranya untuk menghilangi kesepian itu, untuk menghindari kesepian ini. So, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dulu di subscribe channel gue. Kesepian itu apa sih sebenarnya? Jadi, kesepian itu adalah distress atau stres yang negatif yang disebabkan karena kurangnya interaksi sosial, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Sekarang gue mau ngejelasin dulu, gue pengen kalian paham tentang dua hal dasar dari manusia, teori dasar dari manusia. Yang pertama, dari zaman evolusi dulu sampai sekarang, manusia itu punya mekanisme pertahanan diri untuk menandakan bahwa kita sedang dalam bahaya. Contohnya, misalkan ketika kalian lapar, pasti perut kalian keroncongan dong. Nah, perut keroncongan itu adalah sinyal-sinyal yang memberitahu tubuh kita bahwa kita dalam keadaan bahaya. Atau misalkan mungkin kayak kalian lagi berada di tempat yang serem gitu kan, terus kalian merinding. Nah, merinding itu yang menandakan bahwa kita lagi dalam kondisi yang bahaya. Seperti itu contohnya. Dan yang kedua, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dan membutuhkan kehadiran manusia lain. Gak bisa dipungkiri, dari zaman dulu aja nih, dari zaman manusia purba aja, mereka lebih memilih untuk hidup secara berkelompok. Kenapa? Karena menurut mereka hidup berkelompok itu lebih menguntungkan daripada hidup sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah interaksi sosial. Tolong digarisbawahi kata interaksi sosial ini. Kalau misalkan kita analogikan lagi, si interaksi sosial ini sebagai makan yang tadi, seperti contoh yang tadi ya, si interaksi sosial ini makanannya nih, interaksi sosial makanan. Nah, perut keroncongan kita itu adalah sinyal-sinyal nih yang menandakan bahwa kita tuh lapar akan interaksi sosial gitu loh. Jadi si sinyal ini nih, si respon tubuh kita ini bilang, "Dim, lu lagi butuh makan nih. Dim, lu lagi butuh interaksi sosial nih." Gitu. Kemudian, apa jadinya ketika kita mengabaikan sinyal-sinyal tadi, ketika kita ngediemin aja nih lapar akan interaksi sosial ini? Penelitian udah menunjukkan bahwa orang yang mengalami kesepian itu bisa berdampak pada tubuhnya, baik fisik maupun psikis. Bisa menyebabkan orang menjadi stres, bisa menyebabkan orang menjadi depresi, dan bahkan bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Yang parahnya lagi, bisa menyebabkan sistem imun tubuh menjadi rendah, menjadi turun. Nah, bahaya banget. Sedangkan kita tahu juga nih, di wabah ini, di pandemi ini, kita itu membutuhkan sistem imun tubuh kita yang tinggi. Nah, sekarang di masa physical distancing ini, kita secara mau gak mau dan secara terpaksa harus mengabaikan sinyal-sinyal akan interaksi sosial ini. Kenapa? Karena ya kalian semua tahu physical distancing itu kan untuk jaga jarak ya sama orang lain, untuk menghindari agar virus tidak menyebar semakin luas. American Psychological Association di halaman resminya pernah menyebutkan bahwa physical distancing itu bisa menyebabkan seseorang mengalami penurunan mood, mengalami depresi, mengalami stres, dan mengalami kesepian. Misalnya gini deh, kemarin-kemarin, misalkan kalian lagi libur kuliah atau libur sekolahan, atau cuti kerjaan selama kurang lebih 1 bulan misalkan. Terus di minggu pertama, di minggu kedua, ya it's okay lah, kita masih bisa have fun ya kan, kita masih bisa senang gitu, bisa main, bisa istirahat dan sebagainya. Di minggu-minggu berikutnya, di minggu ketiga dan seterusnya, kalian pasti pernah ngerasain hal yang kayak, ketika gue di rumah, gue pengennya masuk, tapi ketika gue masuk, kok gue pengennya libur, kenapa ya? Pasti pernah kayak gitu dong. Nah, itu akibat dari physical distancing, karena kalian ini udah meninggalkan rutinitas kalian sehari-hari. Kalian udah mulai jenuh, udah mulai bosen, kayak gitu. Nah, jadi menurut gua, di masa sekarang ini, physical distancing itu memang harus tetap dijaga, tapi social distancing itu nggak boleh. Kenapa social distancing itu nggak boleh? Seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, kalau manusia itu, salah satu kebutuhan dasarnya yaitu interaksi sosial. Jadi kalau misalkan ada statement physical distancing sama social distancing, ya kalian ngelakuinnya physical distancing aja, social distancingnya tuh nggak usah gitu loh. Diganti aja menjadi ya secara virtual gitu kan, chat, video call, dan sebagainya gitu. Ya meskipun di luar sana pasti kalian mikirnya, kalau chat doang atau telepon doang kurang, pengennya ketemu. Ya daripada nggak sama sekali, ya kan, mendingan ngelakuin hal virtual ini.
Jadi gue ingetin lagi, kita ini rentan banget terhadap hal-hal yang namanya kesepian, hal-hal yang namanya stres, yang namanya depresi di masa physical distancing ini. So, tetap lakukan physical distancing, tapi jangan melakukan social distancing. Selanjutnya gue bakal ngasih tahu hal-hal apa aja sih yang bikin kita bisa jadi kesepian, hal-hal apa aja sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami kesepian. Yang pertama, yang udah gue sebutin dari awal tadi, kalian ini kurang interaksi sosial. Kita kurang interaksi sosial, makanya kita bisa merasakan kesepian. Dan yang kedua, mungkin kalian udah melakukan interaksi sosial, tapi kualitasnya kurang, walaupun kuantitasnya ada. Maksudnya gini, kuantitasnya ada itu kalian oke melakukan interaksi sosial, kalian masih chattingan, kalian masih video call dan sebagainya, masih ngobrol lewat virtual, tapi kualitasnya nggak ada. Ngobrolnya tuh hanya sebatas basa-basi aja, ngobrol-ngobrolin hal yang nggak penting, bukan yang mendalam, kayak misalkan kayak nanya kesehatan, nanya keadaan. Jadi kurangnya kualitas kalian dalam melakukan interaksi sosial. Terus jadinya gimana dong biar kita nggak kesepian di masa physical distancing ini? Oke, gue bakal ngasih kalian bagaimana cara menghilangkan atau menghindari kesepian. Ini menurut pandangan gue pribadi. So, kalau di luar sana ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Ini kan hanya berdasarkan opini gue pribadi aja. Yang pertama, akui dulu diri kalian ini mengalami kesepian. Jangan denial, jangan sok kuat yang kayak misalkan bilang, oh nggak apa-apa kok, gue seneng sendiri kayak gini. Oh, gue orangnya introvert kok, gue nyaman-nyaman aja sendiri. Enggak. Seberapa besar kalian introvert, seberapa besar orang introvert tersebut tetap membutuhkan interaksi sosial, tetap membutuhkan orang lain. So, akui dulu nih, kita ini lagi kesepian, kita ini lagi butuh interaksi sosial. Yang kedua, jangan pernah ngeledek atau jangan pernah bercandain teman kalian kayak misalkan, ya lu kesepian lu ya, jangan pernah. Kita ini emang semuanya lagi kesepian, kita ini emang lagi butuh yang namanya interaksi sosial. Kita ini jangan ngeledekin dia, justru sebaliknya kita temenin dia lah, kita ajak ngobrol, kita ajak bercanda segala macam, karena kita pun sebenarnya itu sedang membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Yang ketiga, coba deh cari hobi baru selama di rumah. Kayak misalkan gue deh sekarang, gue ini lagi senang-senangnya banget masak nih. Tiap pagi gue selalu nanya nih ke nyokap gue, Bun lagi masak apa, mau ikutan dong. Kenapa ya, gue bosen gitu-gitu aja di rumah, jadi gue nyoba sesuatu yang baru gitu loh. Kalian juga bisa kok nyoba sesuatu yang baru di rumah, kayak misalkan masak kayak tadi, atau bikin YouTube misalkan kayak yang gue lagi lakuin sekarang. Terus misalkan melukis atau belajar alat musik, banyak deh, asalkan dalam bentuk yang positif ya. Yang terakhir adalah cari seseorang untuk diajak berinteraksi sosial. Kayak misalkan di luar sana kalian pasti punya temen yang lagi ngekos dong, yang lagi sendiri nggak bisa pulang. Coba deh ajak dia buat video call, ngobrol bareng gitu kan. Ajak main bareng, mainnya main virtual ya, misalkan main game bareng. Kenapa? Biar teman-teman kita, biar kita ini nggak merasakan kesepian. Oke, cukup sekian penjelasan dari gua pada video kali ini. Menurut gua video ini tuh sangat berat ya, tapi menurut gua juga ini sangat penting di masa physical distancing ini. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Semoga video gue kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.